Pembahasan kali ini adalah tentang impuls dan momentum, cuma ini adalah bagian yang kedua. Jadi kalau misalkan mau belajar tentang impuls dan momentum yang bagian ini, sebaiknya lihat dulu penjelasan yang bagian pertama. Karena bagian yang ini langsung ke topik soal yang dia itu lebih susah ketimbang daripada yang pertama. Jadi harus belajar dulu penjelasan yang pertama. Untuk contoh satu ini, berarti kita harus membayangkan dulu apa yang terjadi di benda ini. Jadi pada saat awal, benda ini dilemparkan ke atas dengan kecepatan 10 meter per detik. Pertamanya dia masih berdua. Terus kemudian pada saat dia itu di atas, entah kenapa benda ini itu terjadi tumbukan dan dia itu pisah masanya. Masa yang keduanya itu lebih banyak daripada masa satu. Tapi itu terjadi pada saat di atas, bukan di bawah. Jadi pada saat kita mau mencari kondisi tumbukannya itu kita harus membahas untuk di atas. Pada saat di posisi di atas, di titik ketinggian tertinggi, kecepatan mereka berdua itu 0. Jadi sebenarnya kecepatan 10 meter per second itu tujuannya adalah untuk mencari ketinggian ini, dan sebenarnya ketinggian ini nggak dibahas. Ketinggian ini nggak dipakai untuk mencari kecepatan mereka berdua setelah pecah. Jadi di sini pada saat kita membahas tumbukan, berarti di sini kita punya M1 dikali sama V1, masanya kita bisa bikin permisalan dulu karena perbandingannya 1:4. Berarti masa satunya kita bisa tulis sebagai M, masa duanya kita bisa tulis sebagai 4M, M1 V1, M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah sama M2 kali V2 aksen. Masa 1 V1-nya 0, karena pada saat di titik tertinggi mereka berdua nggak punya kecepatan. Masa satunya saya tulis M, V1 aksennya kita nggak tahu, masa duanya kita tulisin 4M, V2 aksennya kita nggak tahu, dan M-nya kita bisa coretin, terus kemudian kita bisa bandingin. V1 aksen sama dengan 4 kali V2 aksen. Jadi kalau kita mau bandingin kecepatan, V1, atau saya tulis dulu, di sini V1 aksennya sama dengan minus 4 kali V2 aksen. V1 aksen dibagi sama V2 aksen, disubstitusi, minus 4 V2 aksen dibagi sama V2 aksen, V2 aksennya bisa dicoret, berarti minus 4 dibagi 1. Jadi artinya, pada saat dia itu setelah pecah, benda 1 sama benda 2 itu bergerak pada arah yang berlawanan. Jadi benda 1 misalkan dia ke sana, benda 2 misalkan dia ke sana, ini adalah V1 aksen sama V2 aksen. Artinya itu, perbandingan yang minusnya. Kemudian untuk contoh 2, sebuah bola pingpong dilepaskan dari ketinggian H. Pada pemantulan pertama, tinggi yang dicapai bola adalah sekian. Koefisien restitusi adalah sekian, maka bola pingpong tersebut dijatuhkan dari ketinggian berapa? Kita bisa menggunakan E sama dengan akar daripada H1 dibagi H0, di mana H1 itu adalah ketinggian setelah pantulan pertama. Jadi kalau misalkan kita gambarnya kurang lebih kayak seperti ini, dia mula-mula itu ketinggiannya H0, dia jatuh dan dia kemudian memantul. Memantulnya itu ketinggiannya nggak balik ke semula karena dia tumbukannya lenting sebagian sama lantai. Ini ketinggiannya adalah 1,5 meter, berarti dia nilainya adalah 3/2. Jadi kita bisa masukin ke rumus E sama dengan akar daripada H1 dibagi sama H0. E-nya itu adalah setengah akar 2, atau saya bisa tuliskan akar 2/2, akar daripada H1. H1-nya itu adalah 3/2 dibagi sama H0, dikuadratin supaya dia itu akarnya hilang. Hasilnya adalah akar 3 dibagi 2, akarnya berarti sudah hilang ya, berarti dia sudah nggak ada akar lagi. Terus kemudian tinggal dikali silang, 4H0 itu sama dengan 4 kali 3, 4-nya kita bisa coret, H0-nya kita bisa ketemu, adalah 3 meter. Contoh soal yang berikutnya, sebuah balok diam di atas suatu bidang licin, balok bermasa sekian dan dihubungkan dengan pegas yang konstantanya sekian. Balok ditembak peluru dengan massa sekian dan bersarang di dalamnya. Kata-kata bersarang di dalamnya, itu berarti artinya adalah kecepatan balok setelah tumbukan itu sama dengan kecepatan peluru setelah tumbukan. Atau di sini berarti adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Jika pegas tertekan sejauh 10 cm, tentukan kecepatan peluru pada saat menembus balok. Berarti di sini, kalau misalkan kita gambar, ada beberapa peristiwa, yaitu adalah yang pertama, pada saat pelurunya itu belum masuk, sesaat sebelum dia itu masuk, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Baloknya diam. Terus kemudian kondisi yang kedua itu kita bisa gambarkan pada saat itu pelurunya itu sudah mulai masuk dan mereka berdua itu mempunyai kecepatan yang sama untuk menekan pegas ini. Jadi di sini gambarnya kayak gitu kira-kira.
Terus kemudian sampai suatu kali dia akan menekan pegas maksimum sejauh 10 cm. Jadi kalau misalkan kita gambar di sini itu pelurunya masih berada di dalam balok, pegasnya akan memendek dan dia perpindahannya itu kita gambar dari pusat ke pusat yaitu adalah 10 cm. Jadi di sini pada saat kita mau membandingkan di sini ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah dia terjadi tumbukan. Ingat, tumbukan itu adalah tabrakan. Berarti kita bisa tulis M peluru V peluru ditambah sama M balok kali V balok sama dengan M peluru ditambah sama M balok dikali sama V aksen. Gabung jadi satu karena mereka berdua kecepatannya sama. M peluru 10 gram berarti 0,01. V pelurunya itu yang ditanya. M balok V baloknya itu 0 karena gara-gara V baloknya itu mula-mula diam. Dia ada kata-kata diam kan di sini. M peluru tambah M baloknya, M pelurunya 0,01, M baloknya adalah 1,99 dikali sama V aksen. V aksennya itu adalah V aksen buat mereka berdua. Berarti kita bisa tulisin V aksen itu adalah 0,01 V peluru dibagi sama 2. Dah, itu adalah V aksen. Kejadian yang kedua adalah dia terjadi perubahan energi. Jadi pada saat awal dia punya energi kinetik, yang energi kinetik itu berubah seluruhnya menjadi energi potensial pegas di posisi berikutnya. Katakanlah ini adalah posisi A, ini adalah posisi B. Berarti kita bisa tulisin energi mekanik di posisi B itu sama dengan energi mekanik di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi B. Berarti energi mekanik di posisi A kita bisa tulisin dia sebagai energi kinetik, di mana di sini masanya adalah mereka berdua, M peluru ditambah sama M balok dikali sama V-nya itu adalah V aksen karena kecepatannya itu adalah kecepatan setelah tumbukan. Jadi dengan kecepatan setelah tumbukan ini memungkinkan mereka berdua itu menekan pegas karena mereka punya tenaga untuk menekan pegas. Energi mekanik di B itu adalah energi potensial pegas, yaitu adalah setengah K kali delta X. Delta X-nya itu adalah pemendekan pegas atau perpanjangan pegas. Masanya itu kalau ditambah tadi hasilnya 2, V aksen ini kita bisa substitusi 0,01 kali V peluru karena tujuannya mencari tahu V peluru. Konstanta pegasnya dikasih tahu 2000 dikali sama pemendekan pegas 10 cm diubah ke meter. Jangan lupa ini bisa dicoret. Berarti VP dibagi sama 100 sama dengan dikaliin berarti dapatnya 20, VP-nya itu ketemu, yaitu adalah 2000 meter per detik. Jadi sebelum menumbuk balok, maka si peluru itu punya kecepatan yang cukup tinggi, 2000 meter per detik. Contoh berikutnya adalah contoh 4. Sebuah peluru bermasa sekian ditembakkan ke dalam suatu balok ayunan balistik. Jadi di sini baloknya itu digantung dengan tali dengan panjang tertentu. Pada saat ayunan mencapai ketinggian maksimum itu di situ. Pada saat di sini itu terjadi nilai V sama dengan 0. Jadi dia sudah nggak bisa gerak ke atas lagi, membentuk sudut 60 derajat. Ini harusnya derajat. Jika panjang tali ayunan adalah 0,2 meter, artinya adalah 20 cm. Berarti kalau misalkan kita tulis di sini itu adalah 20 cm. Ini siku-siku. Berarti kita bisa mencari panjang dari sini ke sini dengan cara pakai segitiga istimewa boleh, terus atau kita menggunakan rumus trigonometri boleh. Jadi di sini kalau misalkan kita cari tahu dulu, kosinus 60 itu sama dengan nilai yang ditanya. Katakanlah dalam hal ini saya misalin Y dibagi sama 20, berarti Y-nya ketemu. Cos 60 kan setengah, berarti Y-nya adalah 10 cm. Ini 10 cm. Berarti di sini juga 10 cm, karena panjang talinya kan 20 cm. Jadi dari sini sampai ke sini itu 20 cm. Tujuannya mencari tahu kecepatan peluru saat mengenai balok. Jadi di sini ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama itu adalah tumbukan, karena dia mau nyari tahu, ya sudah, saya substitusi aja nanti ya. Tumbukan antara peluru dengan balok. M peluru, V peluru ditambah sama M balok, V balok, sama dengan dia masuk nggak? Peluru ditembakkan. Oke. Di sini informasinya kurang lengkap ya. Jadi harusnya dikasih tahu info bahwa pelurunya itu pada saat mengenai balok, dia akan bersarang di dalamnya. Karena kalau dia nggak bersarang di dalamnya, di dalam soal ini harus dikasih tahu kecepatannya peluru sesaat setelah mengenai balok, artinya nembus keluar tuh kecepatannya berapa. Kalau dia nggak ngasih tahu, berarti harusnya ini adalah peristiwa tentang
kondisi di mana peluru itu bersarang di dalam balok. Berarti kecepatannya sama. M peluru, M balok dikali sama V aksen, hampir sama kayak seperti tadi. M pelurunya tahu 0,01, tujuannya mencari tahu kecepatan peluru mengenai balok. Sama dengan masanya kalau ditambah itu dapatnya 1,5 dikali sama V aksen. V aksennya kita bisa nyatakan dalam V peluru. V aksennya berarti 0,01 VP dibagi sama 1,5. Kalau misalkan kita tarik ke bawah, berarti kita akan mendapatkan VP dibagi sama 150. Itu persamaan pertama. Terus kemudian kondisi yang kedua, kita bisa menggunakan energi mekanik lagi. Energi mekanik di posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi B. Energi mekanik di posisi A itu adalah energi, di sini kita anggap dia sebagai acuan ketinggian. Kalau kita anggap dia sebagai acuan ketinggian, berarti dia nggak punya energi potensial, hanya energi kinetik saja di posisi A. Sementara di B itu adanya cuma energi potensial gravitasi saja. Energi kinetik di A, masanya itu adalah massa mereka berdua, berarti massa peluru dan massa balok. Kecepatannya itu adalah kecepatan mereka berdua setelah tumbukan. Massanya di posisi B itu juga masih sama, massa peluru sama massa balok yang kita bisa coret nanti dikali ketinggian. Ini bisa kita coret, setengahnya tetap ditulis, V aksen ini kita ganti, V peluru dibagi sama 150, gravitasinya 10, ketinggiannya adalah 10 cm, berarti 0,1, V pelurunya tahu, ini sama ini bisa dicoret, hasilnya adalah 300 meter per detik. Itu adalah kecepatan peluru pada saat dia mengenai balok, sebelum mengenai balok. Oke, contoh berikutnya adalah sebuah peluru bermassa sekian, bergerak mendatar dengan kelajuan sekian menuju sebuah balok, massanya sekian, mula-mula di atas bidang yang kasar, peluru menumbuk dan menembus balok. Jadi pelurunya keluar, balok meluncur pada bidang datar sejauh sekian dari tempat semula. Berapakah kelajuan balok sesaat setelah tumbukan? Jadi di sini ada beberapa peristiwa. Kita gambar aja. Di sini ada balok. Baloknya itu massanya tahu 2 kilo. Terus kemudian di sini mau ditabrak oleh peluru. Pelurunya itu adalah 5 gram. Dia ngomong kecepatannya adalah 400 meter per second. 400. Terus kemudian ini bidangnya itu adalah kasar. Sampai suatu waktu tertentu setelah dia ditabrak, si peluru itu keluar daripada balok. Jadi kalau misalkan kita gambarnya kayak gini, pelurunya itu keluar dengan kecepatan tertentu. Terus dia akan memberikan tenaga untuk si balok untuk bergerak. Sampai suatu kali si balok itu akan diam di posisi 15 cm dari posisinya dia semula. Berarti dari sini ke sini adalah 15 cm, sementara pelurunya itu sudah jauh meninggalkan daripada balok. Karena dia kan punya kecepatan yang lebih tinggi daripada balok. Kecepatan peluru keluar menembus balok adalah 10 meter per second. Jadi kita bisa ngerjain peristiwa yang pertama itu adalah peristiwa tumbukan antara peluru dengan balok. Jadi kita bisa tulis M peluru dikali sama V peluru sama dengan M balok dikali sama V balok sama dengan M peluru dikali V peluru aksen. Dihitung sendiri-sendiri karena dia nggak bersarang ya. V balok aksen, M pelurunya itu adalah 5 gram, berarti kita bisa tulis 0,005 dikali sama 400, baloknya mula-mulanya diam, 0,005 dikali sama V aksennya dia kasih tahu 10, M baloknya itu adalah 2, V balok aksennya ketemu. Jadi kita bisa hitung 0,005 dikali sama 400 dikurangi sama 0,005 dikali sama 10, hasilnya berapa? Tinggal dibagi sama 2. Dapatnya adalah 39 per 400 meter per detik. V balok aksen adalah 39 dibagi sama 400 meter per detik. Oke, terus kemudian kelajuan balok sesaat setelah tumbukan. Berarti udah beres. Berapakah koefisien gesekan antara balok sama bidang? Nah, di sini kita harus melihat lagi untuk video bagian usaha dan energi. Jadi saya langsung aja karena pada saat ini dia ada gesekan. Kita nggak boleh pakai energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 ya. Kita bisa tulisin dia seperti ini. Gesekannya itu ada 2 kemungkinan. Kita bisa tambahkan usaha karena gesekannya itu di energi mekanik akhir. Atau kita bisa taruh dia di energi mekanik awal sebagai pengurang. Boleh, kita bisa ada beberapa kemungkinan. 3 kemungkinan sebenarnya. Jadi saya mau pakai yang bagian kedua tadi dari yang saya sebutin.
atau bagian yang pertama. Jadi energi mekanik awal yang dimiliki oleh balok, karena kita bicara untuk satu benda kan, energi mekanik akhir daripada balok ditambah usaha balok karena gesekan. Dalam hal ini saya nggak pakai plus minus ya, karena di sini saya hanya memandang nilai daripada positifnya. Energi mekanik awal balok itu adalah energi kinetik, karena dia punya kecepatan. M balok dikali sama V balok dalam hal ini adalah kecepatannya dia setelah tumbukan. Energi mekanik akhir itu nggak ada. Dia nggak punya energi potensial, dia nggak punya energi kinetik, dan dia nggak punya energi potensial pegas. Berarti nilainya 0. Usaha balok karena gesekan berarti adalah G gesek dikali sama jarak. Jarak daripada dia berpindah. Masa baloknya tahu 2 kilo, kecepatannya balok setelah tumbukan tahu 39/400 sama dengan G geseknya. Tujuannya mencari tahu koefisien gesek, berarti G gesek kali normal. Dalam hal ini normalnya sama dengan W, yaitu adalah 2 dikali 10 dikali sama 0,15, karena 15 cm diubah ke meter. Jadi kalau misalkan kita mau cari, tinggal 39/400 tadi dibagi dengan 2 kali 10 kali 0,15. Hasilnya adalah 13/400. Koefisien gesekannya adalah 13 dibagi 400, atau kalau kita nyatakan dia dalam bentuk desimal 0,0325. Itu nilai daripada koefisien geseknya. Nah, sekarang kita berbicara tentang soal yang mungkin agak lebih ribet, agak lebih sulit. Di sini ada cerita, sebuah balok di 0,5 kilo dilepaskan dari keadaan diam di puncak, terus kemudian balok itu bertabrakan dengan balok yang di bawah. Jadi yang di atas itu adalah 0,5 masanya, terus kemudian dia ada tumbukan dengan balok yang di bawah. Balok yang di bawah itu lebih gede masanya, 1 kilo. Setelah dia tabrakan, ini mula-mulanya diem. Setelah dia tabrakan, maka si balok yang satu ini bergerak ke atas lagi, baru kemudian dia turun. Tentukan kelajuan kedua balok sesaat setelah tumbukan. Jadi karena dia ada peristiwa tumbukan dan tumbukan lenting sempurna, kita kerjain pakai persamaan. Saya kerjain satu-satu dulu ya. Yang A, bendanya ada indeks 1 dan 2, berarti kita tulisin M1 dikali sama V1, M2 dikali sama V2, sama dengan M1 dikali sama V1 aksen, ditambah sama M2 kali V2 aksen. Pengertian daripada V1 itu adalah kecepatan benda satu sesaat sebelum tumbukan, jadi harusnya posisinya itu di sebelah sini. Nah, karena posisinya di sebelah sini, berarti kita harus nyari tahu dulu benda satu itu kalau di posisi sini, kecepatannya berapa? Jadi kita harus membahas energi mekanik untuk benda satu. Energi mekanik untuk benda satu di atas. Ini kita bicara tentang benda satu doang ya. Di atas sama energi mekanik di posisi dasar. Nah, dalam hal ini terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Karena di posisi di atas, dia ada energi potensial, dia nggak punya kecepatan, terus kemudian berubah seluruhnya menjadi energi kinetik. Berarti kita bisa tulis M kali G kali H sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Kita butuh V-nya, M-nya bisa dicoret, berarti V-nya ketemu. Tinggal akar daripada 2 kali G, G-nya 10. Hanya itu ketinggian satunya adalah, apa itu? H1, H2, oh yang satunya adalah tinggi daripada meja, berarti kita butuh H1 aja. 2,5 dikaliin 5, berarti akar 50, berarti 5 akar 2 meter per detik. Itu adalah kecepatan benda satu sesaat sebelum dia nabrak benda 2. Tinggal disubstitusi, benda 1 setengah kilo, kecepatan benda 1 adalah 5 akar 2, ditambah sama benda 2, mula-mula diam, M1-nya setengah, V1 aksen ini kita nggak tahu, ditambah sama benda 2, 1 kilo, V2 aksen ini kita nggak tahu. Nah, sekarang dikaliin 2 semuanya, supaya dia itu nggak dalam bentuk pecahan, berarti di sini 5 akar 2 sama dengan V1 aksen, ditambah sama 2 V2 aksen. Nah, terus kita juga membutuhkan koefisien restitusi, karena dia ngomong tumbukannya itu adalah lenting sempurna, berarti kita bisa ngomong bahwa nilai koefisien restitusi itu sama dengan 1,
Seperti yang sebelumnya sudah saya kasih tahu, ngafalinya itu ada minusnya perbedaan tanda di atas dan di bawah. Berarti cara gampangnya supaya nggak lupa adalah seperti ini. Tinggal dikali silang atau ditulis dulu, minus V1 aksen ditambah sama V2 aksen dibagi sama V1-nya tadi tahu, V1-nya adalah 5 akar 2, V2-nya itu adalah 0, tinggal dikali silang 5 akar 2 sama dengan minus V1 aksen ditambah sama V2 aksen. Kemudian kita tinggal mengeliminasi antara kedua persamaan. Katakanlah ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan kedua. Jadi kalau kita eliminasi, saya bisa mengeliminasi V1. Saya tulis dulu persamaan yang pertama. V1 aksen ditambah sama 2 V2 aksen sama dengan 5 akar 2. Terus kemudian persamaan yang kedua, minus V1 aksen ditambah sama V2 aksen. Nilainya adalah 5 akar 2 juga. Diselesain dengan cara ditambah. V1 aksennya hilang, berarti di sini kita punya 3 V2 aksen sama dengan 10 akar 2. Berarti kita bisa mendapatkan V2 aksennya sama dengan 10 akar 2 dibagi 3. Sementara V1 aksennya tinggal disubstitusi balik lagi. V1 aksennya berarti adalah V2 aksen 10 per 3 akar 2 dikurangi sama 5 akar 2. Berarti hasilnya adalah V1 aksennya hasilnya adalah minus 5 per 3 akar 2. Artinya, benda 1 setelah tabrakan, dia lari ke atas lagi, karena nilainya minus. Kan tadi positif kan buat gerak kanan, berarti minus buat gerak ke kiri. V2 aksennya bergerak meluncur meninggalkan meja, jadi dia jatuh dengan kecepatan 10 akar 2 per 3, sementara benda satunya naik ke atas lagi dengan kecepatan 5 akar 3 per 2. Jadi dia terjadi pelemahan. Tadi kan sesaat sebelum nabrak kan kecepatannya adalah 5 akar 2 kan. Nah sekarang pada saat dia mau gerak ke atas, berarti dia nanti nggak bisa naik sampai ketinggian H1 lagi. Karena kecepatannya dia berkurang. Yang nomor 1 udah selesai. Berapakah ketinggian lintasan yang ditempuh oleh balok setengah kilo ketika bergerak balik? Nah tadi kan udah ngomong kan bergerak balik. Nah di sini kita bisa memanfaatkan lagi energi mekanik. Karena benda satunya itu katakanlah cuma bergerak di posisi ini, sampai di sini. Katakanlah ini posisi C, ini posisi dasar, saya tulis dasar aja. Jadi di sini kita membandingkan energi mekanik benda satu di posisi dasar dan di C. Jadi saya tulisin, kita bicara tentang benda satu. Tadi di sini kan benda satu kan bergerak ke atas, ini benda satu mau ke sono, terus kemudian dia sampai di posisi C di sini. Ini posisi C. Energi mekanik di dasar sama dengan energi mekanik benda satu di posisi C. Energi mekanik di dasar itu adanya energi kinetik setengah kali M kali V1 aksen kuadrat sama dengan energi mekanik di posisi C. Berarti di sini adanya energi potensial M kali G kali H di C. M-nya bisa dicoret. V1-nya tadi kita bisa substitusi. V1-nya tadi kan udah dapat kan min 5 per 3 akar 2. Min 5 per 3 akar 2, nggak ditulis min juga nggak apa-apa, sama dengan gravitasinya 10, ketinggian di C-nya ketemu. Jadi kalau misalkan kita ganti, ini ada setengah, 25, 2 dibagi sama 9, sama dengan 10 dikali sama HC, ini kita bisa coret, 10-nya kita bisa coret, ini berarti 5, berarti ketinggiannya adalah 5 per 18. 5 per 18 meter, atau kalau misalkan kita ubah ke dalam sentimeter, berarti 500 dibagi sama 18, artinya dia cuma naik 27,8 cm dari semula 2,5 meter 250 cm, naik lagi ke sini cuma 27, kurang lebih sekitar 27 cm. Jadi dia nggak bisa gerak sampai tinggi ke ketinggian semula, gara-gara dia ada sebagian energi yang berubah menjadi energi benda 2. Yang B udah, sekarang yang C, berapa jauh dari kaki meja balok, balok 1 kilo mendarat di lantai, jika ketinggian meja adalah 2 meter di atas lantai. Berarti di sini kita harus menerapkan tentang gerak parabola. Jadi benda 2 itu dia melakukan gerakan parabola ke sini dengan sudut tembakan dia keluar itu adalah 0 derajat karena dia kan keluar dari permukaan meja dengan arah garis horizontal. Jadi yang C ini kita membahas benda M2, benda yang 1 kilo ya, beda sekarang.
kita bisa menggunakan gerak parabola karena tujuannya adalah mau nyari tahu jarak. Berarti di sini kita urusan sama jarak horizontal. Kalau kita mau belajar lagi tentang gerakan horizontal, berarti di sini adalah gerak lurus beraturan. Jadi kalau misalkan kita substitusi V0 dikali kosinus 0 derajat dikali sama waktu, V0-nya di sini adalah kecepatan benda 2 saat setelah tabrakan. Dalam hal ini adalah 10 akar 2 per 3. Jadi disubstitusi 10 akar 2 dibagi 3, kosinus 0 adalah 1. Nah, sementara kita butuh T-nya. T-nya kita bisa cari dari ketinggian. Kalau kita melihat lagi tentang gerak parabola, rumusnya adalah Y0 tambah V0Y. V0Y adalah kecepatan pada arah semu Y. Y itu adalah posisi akhir, katakanlah dalam hal ini adalah 0, Y0-nya adalah 2, karena ketinggian meja adalah 2. V0Y, V0 sin 0 derajat, karena dia keluarnya kan dengan sudut 0 derajat, dan itu nilainya adalah 0. Kita bisa ketemu T dari sini. Jadi 2 itu sama dengan 5 kali T kuadrat, berarti T-nya kita bisa ketemu akar daripada 2 per 5. Jadi adalah 1/5 akar 10 detik. Jadi kita bisa substitusi 1/5 dikali sama akar 10. Kalau misalkan kita ganti, di sini kita bisa coret 2. Berarti kita punya 4 akar 5 per 3. Satuannya meter. Itu adalah jaraknya. Jadi kalau kita hitung pakai kalkulator, 4 akar 5 dibagi 3, kita mau kira-kira, maksudnya nanti dibandingin sama kondisi yang kedua. Berarti adalah 2,98 meter. 2,98 meter. Itu adalah benda 2. Jadi jarak dia jatuh itu adalah 2,98 meter. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Berapa jauh dari kaki meja balok 0,5 akhirnya mendarat? Jadi di sini kalau misalkan kita lihat gerakannya dia itu kan pertama tadi kan dia jatuh, terus kemudian dia nabrak benda 2. Setelah dia nabrak benda 2, dia gerak ke atas. Nah, dia gerak ke atas sampai di posisi C ini, dia diam karena dia nggak punya kecepatan. Akhirnya dia balik lagi turun ke bawah. Jadi pada saat dia benda 2 M2-nya itu udah jatuh, maka dia ganti giliran jatuh. Jadi benda satunya itu ke dasar, terus kemudian ke C, balik lagi ke dasar, terus kemudian dia baru jatuh. Berarti sekarang posisi benda satunya itu ada di sini. Ini M1. Mau jatuh. Nah, mau jatuhnya berapa? Nah, pada saat dia di posisi dasar, tadi kan kecepatannya kan tahu. Lari sampai ke C di ketinggian 27. Nah, pada saat dari C mau ke dasar lagi, dia nanti terjadi konversi lagi dari energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Artinya energi kinetiknya tetap sama dengan tadi, yaitu adalah 5 per 3 akar 2. Cuma sekarang kecepatannya jadi positif karena dia arah geraknya ke kanan. 5 per 3 akar 2. Nah, kita menggunakan itu untuk mencari gerak parabola lagi. Sama seperti yang tadi. Tapi kita sekarang lagi berbicara untuk benda M1, di mana benda M1 ini kalau kita gambar, ini benda M1, dia akan bergerak dengan kecepatan tertentu, yaitu adalah 5 per 3 akar 2. Sama kayak seperti yang tertulis di situ. Cuma dia nilainya positif. Dan dia mau jatuh dari ketinggian yang sama, yaitu adalah ketinggian 2 meter. Kita mencari tahu jarak mendatarnya. Nah, jarak mendatarnya itu sama caranya V0 kosinus alfa, dalam hal ini adalah 0 dikali sama T. V0-nya adalah 5 per 3 akar 2, kosinus 0, 1. Nah, T-nya itu sebenarnya kita cari dari Y tadi lagi. Tapi sebenarnya hitungannya sebenarnya sama kayak tadi, karena dia hanya tergantung daripada ketinggian. V0 sin alfa, sin 0 dikali T minus setengah GT kuadrat. Y-nya itu 0, Y0-nya itu 2, ini 0, minus setengah kali 10, sama kan hitungannya? Berarti T-nya akan ketemu dengan nilai yang sama dengan yang ini tadi, 1/5 akar 10. Berarti 1/5 akar 10 tinggal disubstitusi ke persamaan X, 1/5 akar 10. Kita bisa coret ini dan kita bisa coret ini. Yang atas berarti kita punya akar 2, akar 10 itu kita bisa pecah akar 2 dan akar 5. Dibagi 3, berarti kita akan mendapatkan 2 per 3 akar 5 meter. Dan kalau misalkan kita ganti dalam bentuk angka, maka di sini hasilnya adalah 1,49. 1,49 meter lebih dekat ketimbang benda yang satunya. Tadi kan benda yang satunya kan jatuhnya 2,98. Berarti kalau yang satu jatuh di sini, yang satunya jatuhnya mungkin di sini kali, separuhnya.
Oke. Itu semua adalah penjelasan untuk impuls dan momentum yang bagian kedua. Semoga bisa memberikan penjelasan yang lebih banyak daripada hanya yang pertama aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.